TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu kembali dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam bab muamalah dari kitab Irsadus Sahib ila Bayani Dalilil Talib bersama Ustazuna Ustaz Dr. Irwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan dalam bab al-qard, ketentuan-ketentuan akad dalam pinjaman sesuai dengan syariat Islam, dan kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan juga akhwat fillah yang mungkin hadir di majelis ini untuk bisa bertanya dalam pembahasan, dan juga untuk pemirsa dan pemerhati roja di mana saja berada, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di 0819896543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tafadhal Syekh taqra. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa yajuzu syarat Naam. Wa yajuzu syartu rahnin wa dhaminin fihi, wa yajuzu syartu rahnin wa dhaminin fihi, dan diperbolehkan dalam akad pinjaman untuk menyertakan rahan atau gadai, demikian juga dhamin, jaminan di dalam akad tersebut. Ya. وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ وَضَمِينٍ فِيهِ, dalam akad qard itu tamliku malin misliyin wa raddu badalihi, memberikan kepemilikan harta misli kemudian dikembalikan gantinya, atau dalam bahasa kita dikenal dengan pinjam uang, pinjam emas, yang dikembalikan bukan fisiknya yang sama yang dipinjam, tetapi adalah misalnya gantinya. Ini dia akad qard atau akad pinjam meminjam. Dan seperti kita katakan dalam awal pertemuan, akad ini yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan non-Islam yang tidak berdasarkan kepada Islam, dan akad ini sangat rentan terkena riba jahiliyah yang sebentar lagi al-muallif mengatakannya. Karena dia akad Anda menyerahkan harta kepada orang lain dan akan diberi gantinya. Untuk memastikan dia mengembalikan harta Anda, boleh Anda meminta rahan, yaitu barang yang dijaminkan oleh penerima pinjaman kepada Anda. Fungsinya, bila Anda membutuhkan
harta yang Anda pinjamkan tersebut. Ya, karena di tangan orang penerima pinjaman, karena dia butuh Anda pinjamkan. Ketika Anda butuh juga Anda lebih berhak menggunakannya. Maka ketika Anda butuh, Anda akan menggunakan untuk menutupi kebutuhan Anda, dan penerima pinjaman sedang tidak mampu mengembalikan, maka Anda tidak dirugikan. Barang jaminan rahan bisa Anda jual. Anda jual ke pihak ketiga, kemudian Anda ambil berapa yang harta yang Anda pinjamkan tadi. Bila ada kelebihan, Anda serahkan kepada penerima pinjaman. Kalau ada kekurangan, tentu Anda tagihkan lagi kepada dia. Selain barang gadaian ini, juga boleh untuk penguat pinjaman Anda mintakan dhamin, atau dinamakan juga kafil, kafilin gharib, yaitu orang yang menjamin hutang Anda, yang menjamin piutang Anda. Artinya ketika Anda butuh tadi dan Anda mintakan kepada penerima pinjaman, dia sedang tidak mampu, sedang tidak ada untuk membayar, Anda bisa tagihkan kepada garantor itu, dhamin itu, dan dia wajib membayarnya. Ya, lanjut. Wa yajuzu qardul ma'i kailan wal khubz wal khamiri adadan waraddahu au anam adadan bila qasdi ziyadatin. Dan diperbolehkan untuk meminjamkan al-qard air dengan satuan takaran, demikian juga al-khubz wal khamir rati dan al-khamir arak. Maksud Apa? Khamir ragi. nah. Wa yajuzu qardul ma'i kailan wal khubzi wal khamiri adadan. Dan diperbolehkan untuk meminjamkan air dengan satuan takaran, kilan, kilo, dan khubz rati atau ragi, dan ragi dalam bentuk adadan, dalam ukuran bilangan. Waraddahu adadan bila qasdi ziyadatin. Dan dikembalikan dengan nilai yang sama adadan, bilangan, bila qasdi ziyadatin, dengan tanpa ada tujuan maksud adanya penambahan. Wa kullu qardin jaran naf'an faharamun. Dan setiap pinjaman yang mengalirkan atau memberikan kemanfaatan, maka ini haram. Kan yaskanahu darahu, seperti seseorang yang meminjam dengan menempati rumahnya, au ya'irahu dabbatahu, atau meminjamkan hewan tunggangannya, au yaqdiyahu khairan minhu, atau dia kembalikan dengan barang yang lebih baik atau dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, fa in fala dzalika bila syaratin, apabila seseorang melakukan itu dengan tanpa adanya persyaratan di awal akad, au qada khairan minhu bila muwatah jaza, atau dia menunaikan, mengembalikan pinjaman yang lebih baik dengan tanpa adanya al-muwatah, persyaratan. Dengan tanpa adanya persyaratan, maka hal ini diperbolehkan. Ya. Kemudian umumnya seperti yang telah kita katakan di awal, tamliku malin misliyin, memberikan kepemilikan harta yang misli, harta yang serupa. Apa saja harta yang serupa itu? Rupiah, dolar, ringgit, semua mata uang itu ada serupanya. Emas ada serupanya. Berlian ada serupanya. Zamrud ada serupanya. Batu safir ada serupanya. Ada apa tidak? Tidak ada. Maka ini hartanya qimi. Ini tidak boleh dipinjamkan. Tanah ada serupa? Ada. Dua tanah serupa ada?
sama ketinggian dari permukaan laut, sama konturnya ke dalam, sama suburnya, sama ada airnya, ada? Tidak ada. Ini dinamakan harta qimi. Maka ini tidak boleh dipinjamkan. Lalu bagaimana kalau dia adik butuh uang sekian ratus juta dalam rangka menyekolahkan anaknya? Kalau Anda katakan udah itu abang ada kaplingan, abang beli kaplingan dulu waktu dinas, ya itu enggak kepakai, itu yang abang pinjamkan, itu tidak boleh. Karena nanti ketika dia jual, ya waktu dia jual harganya umpamanya 300 juta. Ketika dia harus mengganti, Anda bilang, oh abang kan pinjaman kaplingan. Iya bang, tapi dulu 300 juta bang, kini 3 miliar di kaplingan di situ. Ya, maka menjadi ribut tentunya, karena dia tidak ada gantinya. Maka kalau yang dipinjamkan adalah tanah tadi, Anda bisa mengatakan, kamu jual dulu tanahnya, sudah jadi uang, bawa kemari, nanti saya pinjamkan uang ke kamu, bukan tanah. Sehingga kamu nanti bayarnya uang, bukan bayar pakai tanah. Ya, seperti juga tadi berlian. Gak ada abang harta, dia butuhnya 1 miliar. Mungkin, wallahu a'lam, banyaklah kebutuhan hidup yang penting. Lalu Anda katakan, abang tidak ada kecuali ini berlian. Dulu sempat kerja di luar negeri, beli berlian di sana, ya, atau batu safir atau batu zamrud segala macam. Itu batu mulia. Cobalah kau bawa ke toko perhiasan, berapa mereka tawar, ya. Dia dibawa, ternyata ditawar 1 miliar. Lalu Anda beli mungkin 100 juta. Tak ada, ya jualin aja. Setelah jualin, yang Anda pinjamkan uang, bukan batu mulia tadi. Jelas? Ya. Bisa juga yang Anda pinjamkan, Anda lakukan qard adalah air. Ya. Mungkin di Indonesia ini tidak lumrah pinjam air. Pinjam air bersih, ya, kecuali mungkin di beberapa titik di Indonesia yang air bersih susah didapat, seperti di Jakarta Utara umpamanya, susah bagi mereka air bersih, atau di daerah Gunung Kidul susah mereka mendapatkan air. Lalu dia pinjam air, umpamanya 1 galon, ya. Ini bisa dipinjamkan, bayar 1 galon lagi. Ya. Begitu juga yang dipinjamnya khubus roti, atau yang dipinjamnya ragi untuk mengolah tepung menjadi roti. Kan butuh ragi, karena tepung saja bisa dibikin roti apa tidak? Butuh ragi untuk mengembangkannya. Kalau tepung doang lalu Anda olah, berat di perut. Biasanya dikasih ragi terlebih dahulu. Ya, ini Anda pinjamkan satuan. Roti berapa? Kalau roti Arab, roti khubus nabawi itu yang bulat-bulat. Kalau Anda umroh, 1 plastik itu isinya 5 atau 5 biasanya. Dulu 1 realan, sekarang tidak tahu saya. 1,5 apa 2. Isinya 5. Tipis. Itu membuatnya hanya garam, air, ragi. Diadon, setelah kalis, kemudian dibiarkan dahulu 6 jam atau semalaman, pagi tinggal dibuat roti lalu dibakar. Ya. Besarannya biasanya diameternya paling sekitar
20 cm diameternya, kecil-kecil rotinya. Bukan yang tamis segede pizza, bukan. Yang kecil. Itu khubuz, itu roti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinjam berapa roti? 5 roti, nanti bayar lagi 5. 3 roti, bayar 3. Ya. Kemudian dikembalikannya sama juga. Rotinya Anda pinjam 3, bayar 3. Kalau kita tentu nasi. Ya. Tetangga Anda pas pulang malam gitu mau masak lagi, istri bilang pagi aja lantar dingin nasi kalau umpamanya malam kita masak. Lalu Anda lapar, lalu istri pinjam ke tetangga nasi 1 piring umpamanya. Besok dikembalikannya 1 piring. Ya. Bila qasdi ziyadah dengan niat tanpa ada tujuan pertambahan. Tanpa ada tujuan pertambahan. Dan kullu qardin jalla naf'an faharamun. Setiap qard, tadi akad qard pinjaman tadi ya. Setiap akad qard yang mendatangkan manfaat hukumnya haram. Jelas? Kalau Anda pinjam mobil, lalu yang punya mobil mengatakan, ya pakai, tapi nanti pulang tolong penuhin bensinnya ya, kemahalannya, motor lah kali ya. Atau kata dia, tolong tambahin bensin, tolong isi bensin sekitar 10 liter. Ya kalau penuhin terlalu mahal lah. Ya. Lalu diisinya 10 liter. Ini boleh apa tidak? Ada manfaat bagi pemberi pinjaman? Bagi yang punya mobil ada manfaat? Ada? Boleh? Iya, dia perjanjian, tolong kata dia. Tidak boleh. Boleh, karena ini bukan akad qard. Karena dia pinjamkan mobil, kembali mobil serupa atau mobil yang sama. Mobil yang sama itu akadnya bukan qard. Itu nama akadnya ariyah. Pinjam barang. Ya. Maka kalau dia persyaratkan, itu dia tidak lagi menjadi ariyah, menjadi sewa. Berarti mobilnya disewa dengan 10 liter bensin. Ya tergantung, kalau menurut Anda kemahalan itu tidak jadi. Lebih murah pakai Grab lah, paling 3 liter, 5 liter. Masih untung saya. Ya. Seperti itu. Dia akan menjadi ijarah. Tapi kalau akadnya qard, itu yang tidak boleh. Mobil bisa dijadikan qard, bisa dijadikan objek qard, bisa apa tidak? Ya bisa. Ya. Bisa, seperti tanah tadi kan bisa. Tapi kasusnya mungkin mobil ketiga atau keempat. Kalau mobil pertama yang selalu dipakainya dijadikan qard, tentu dia. Ya, kalau umpamanya adiknya butuh uang 100 juta tadi. Kasusnya dia, anaknya butuh uang kuliah. UKT-nya lagi mau dibayar, mau penyelesaian kuliah S1-nya. Dia bilang, tanah abang ada 2 kapling. Bisakah 1 kaplingnya insya Allah lebih 100 juta. Tapi mungkin lama. Abang punya mobil 3, 1 jarang dipakai. Karena dulu
ponakanmu makai, sekarang dia lagi kuliah jauh, sehingga ya sering lebih banyak nganggurnya. Paling kalau dia pulang dia pakai. Udah, itu abang kodkan. Nanti kamu bayar mobil lagi. Ya, kamu juallah mobil itu, ya, kamu jual, ingat apa namanya, jenisnya MPV atau sedan atau apa, kemudian tahun model buatannya tahun berapa, kemudian kondisinya bagus, ya, kamu jual yang tadi mungkin dapat 200 juta, 150, nanti kamu bayar mobil lagi, harganya naik turun itu tidak ada masalah, karena yang kamu pinjam tadi adalah mobil. Jelas? Bisa mobil jadi objek kod atau tidak? Bisa apa tidak? Bisa. Kalau disyaratkan oleh abangnya tadi, kamu kembalikan tahun lebih muda ya. Itu yang punya ponakanmu itu, punya anak abang yang mobil yang ketiga itu tahunnya udah 15 tahun. Kamu kembalilah nanti, ya mungkin sekarang kata setahun 2 tahun, kapan kamu punya uang, kembalikan tahunnya 5 tahun. Tadi berapa? 15. Tadi 15 kembaliin 10 tahun lebih, ya 5 tahun lebih muda. Kalau tadi ini pinjamin adalah tahun 2010 umpamanya, nanti kembalikan 2010 berarti 14 tahun kan ya, atau mau menjalan 15 tahun, nanti kembalikan yang 10 tahun pakai. Kalau kamu kembalikan 2030 berarti buatan tahun 2020. Begitu? Ini boleh? Ini boleh atau tidak? Tidak boleh, dapat manfaat si abangnya. Ya, abangnya dapat manfaat. Ya, dapat manfaat, dia keuntungan itu. Wa kullu qardin jarra naf'an fa haramun. Setiap akad qard yang mendatangkan manfaat. Manfaat bagi siapa ini? Pemberi pinjaman atau penerima pinjaman? Pemberi pinjaman. Ya. Baik yang meminjamkan uang, meminjamkan emas, meminjamkan dolar, atau meminjamkan mobil tadi kasusnya. Ya, maka kalau ada yang butuh pinjaman, si A butuh pinjaman 100 juta. Ya, dia cari sana sini belum temu pinjaman tanpa riba. Lalu dia bilang ke temannya, carikan saya pinjaman 100 juta yang tidak ada berbunga, nanti semua saya beri fee 5%. Ini boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena penerima pinjaman akan membayar 105 juta begitu. Ya, berarti dia membayar hutangnya bertambah sehingga dapat manfaat. Ya, terima kasih. Yang lain? Yang lain? Senyum berarti bisa biasanya. Yang lain? Diulang soalnya, Ustaz. Saya ulang soalnya lagi. Kedengaran suaranya? Terdengar. Insyaallah jelas ya. Kurang jelas. Oke. Coba saya ulangi kembali.
Si A butuh pinjaman 100 juta. Dia mencari pinjaman belum nemu. Lalu dia minta bantuan temannya. Dan dia pun mengatakan, carikan aku pinjaman 100 juta tanpa bunga. Kalau dapat, saya beri kamu fee 5 juta. Dia cari dan dapat. Ya, sehingga si A tadi, alhamdulillah, dia terima 100 juta pinjaman tanpa riba dari si C, dan dia berikan si B 5 juta. Berarti kan si A ini nanti bayarnya berapa jadinya? 105 apa 100? Kan sudah dibayar 5 juta. Iya, dapat manfaat enggak si B? Dapat, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena bukan mukrid. Yang tidak boleh mendapat manfaat itu si mukrid. Si A tadi pun dapat manfaat enggak dari pinjaman itu 100 juta? Ya dapat, terpenuhi kebutuhannya membayarkan sekolah anaknya. Apakah manfaat haram? Tidak, karena memang tujuan akad qard itu orang yang susah dapat manfaat dari harta yang dipinjamkan. Berarti yang tidak boleh yang haram bila manfaat untuk si pemberi pinjaman. Bisa dipahami? Faharamun, bila untuk mukrid maka hukumnya haram. Ya, maka kalau biaya administrasi, ya, umpamanya pemberi pinjaman mengatakan kamu pinjam 100 juta, terus kenapa Pak? Ya, saya kalau besar, saya insya Allah tidak minta pertambahan darimu, tapi saya harus pakai notaris. Pakai notaris untuk melegalkan akad secara kenegaraan. Kamu bayar uang notarisnya. Berapa biasanya fee notarisnya itu? Sampai 1 juta? Anggap sampai 1 juta ya. Ya, berarti biaya adminnya 1 juta rupiah. Ini manfaat boleh apa tidak? Kenapa boleh? Kan dia yang pemberi pinjaman bukan seorang notaris. Kalau dia notaris, iyalah. Berarti pihak C atau si pemberi pinjaman dapat untung. C, pihak yang bukan pemberi pinjaman. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau si mukrid yang minta biaya administrasi, boleh apa tidak? Boleh juga. Seperti semuanya boleh dah hari ini. Khusus hari ini semuanya boleh. Iya boleh. Karena biaya administrasi dia ya udah saya transferkan pakai mobile banking ya, siap. Saya nggak berani bawa uang tunai kemari. Apalagi kondisinya ini belum ada bank yang buka. Lalu dia transferkan ke rekening si penerima pinjaman. Yang masuk berapa? 1 juta, 100 juta atau 100 juta 6.500 rupiah. Dia beda bank. 100 juta yang masuk. Tapi boleh enggak si pemberi pinjaman menagihkan 100 juta
6.500, berarti bertambah pinjamannya, boleh mendapat manfaat. Dia nggak mendapat manfaat. Dapat manfaat nggak si pemberi pinjaman dalam hal ini? Tidak, kan nggak dapat manfaat dia. Jelas? Itu untuk pihak ketiga. Jelas? Anda kiaskanlah selalu tarik tunai di ATM yang bukan ATM kartu debit Anda. Dikenakan biaya apa tidak? Dapat manfaat nggak dia? Berarti pemberi, kan berarti dia pinjamkan Anda uang atau uang Anda sendiri. Anggap umpamanya Anda rekeningnya bank muamalat, kartu debitnya Anda tarik di BSI umpamanya, sama-sama syariah lah. Anda tarik umpamanya 2.500.000, kena biaya berapa? Ya, anggap 6.000 atau 7.000 sekarang. 6,5, anggap 6,5. Ya. Ini berarti dia kan nanti akan menagihkan ke rekening Anda di bank muamalat kan ya, BSI. Ya, dia tagihkan berapa? 2.500.000 tambah 6.000 umpamanya. Ada pertambahan, boleh apa tidak? Boleh juga. Siapa yang dapat manfaat? Itu kan masuk ke BSI atau tidak masuk ke dia? Tadi rekeningnya muamalat ya. Masuk, iya kan BSI. Dia rekeningnya muamalat tarik tunai di ATM BSI. Ya, masuk nggak ke BSI 6.500? Pemberi pinjaman apa tidak? Hah? Tidak ada pinjaman di situ. Yang adalah Anda tarik uang Anda. Tidak percaya Anda tarik uang? Bukan Anda, memang fisiknya BSI. Tapi yang Anda tarik bukan uang BSI, uang Anda sendiri. Real time, uang Anda di rekening Anda di bank muamalat berkurang atau bertambah? Real time apa ada jeda? Real time. Berarti Anda tarik uang Anda atau bukan? Nah. Tapi kok di ATM BSI? Hah? Ya, dia bukan akad qard, dia adalah Anda tarik uang sendiri. Langsung dilakukan pemindah bukuan. Maka ketika dikenakan biaya, maka biayanya adalah administrasi, dia nggak dapat untung. Karena biaya satu ATM itu dan satu sistem yang mereka gunakan itu memang segitulah. Paham? Biaya maintenance-nya, biaya beli dari awal, biaya maintenance-nya, masukin uang dan menjaganya, listrik, tempat, sewa tempat, dan seterusnya. Segitu dikenakan kepada orang yang mendapatkan menggunakannya. Taib. Faharamun ka'ayyuskinahu darahu. Seperti saya pinjamkan kamu uang, tapi rumahmu saya tempatin selama 2 bulan atau sampai uang lunas. Boleh? Boleh apa tidak? Haram tadi kan di sini kan ya. Iya memang haram. Ya. Atau yang sering saya pinjamkan kamu uang dengan syarat sawahmu
saya pegang dan saya pakai, saya manfaatkan tanpa saya bayar imbalan. Jelas? Boleh apa tidak? Hah? Iya, fungsinya juga gadai, tapi dipakai. Boleh? Tidak boleh. Kalau gadai, Anda pegang hanya sertifikatnya saja. Fungsinya untuk Anda jualkan. Yang sawahnya tetap diolah, dikelola oleh si pemilik sawah yang dia pinjam uang ke Anda. Jelas? Tapi kalau Anda pakai sawahnya tanpa bayar bagi hasilnya atau bayar sewanya, berarti si pemberi pinjaman mendapat manfaat atau tidak? Dapat manfaat. Hukumnya haram, faharamun. Ya. Au yu'irahu dabatahu. Saya pinjamkan kamu, atau dia pinjamkan kendaraannya. Saya pinjamkan kamu uang dengan syarat pinjamkan aku kendaraanmu. Ya, boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Ya, kecuali sesama mereka sebelumnya sudah sering pinjam meminjam. Sebelum pinjam uang juga sudah sering, ya, kalau ada keperluan pakai aja motor ada di rumah. Ya. Atau kalau agak jauh butuh mobil pick up, ya, pakai mobil pick up saya ada dapat. Ya, tidak perlu bayar. Itu sebelum pinjam meminjam. Sekarang mereka pinjam meminjam dan tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan itu yang tidak boleh. Ya. Kalau disyaratkan tidak boleh. Saya pinjamkan kamu uang dengan syarat pick upmu sekali sepekan saya pakai. Pinjamkan pick upmu kepada saya sekali sepekan. Boleh? Tidak boleh. Ya. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, ya, tidak ada persyaratan pinjam uang 100 juta dipinjamin. Lalu dia butuh mengangkat barang, butuh pakai pick up. Dia yang minjam uang kebetulan punya pick up. Kata dia, saya pinjam pick upmu. Boleh apa tidak? Hah? Boleh? Sekarang dapat manfaat enggak dia? Betul tidak disyaratkan, tapi dapat manfaat apa tidak? Ya, kan kaedahnya setiap pinjaman yang pemberi pinjam mendapatkan manfaat, dia menjadi haram. Sekarang dia dapat manfaat. Maka ini tidak boleh. Harus dia bayar. Kecuali sebelumnya sudah terbiasa. Ya, karena ini berarti manfaat. Kalau sebelumnya sudah terbiasa, karena tetangga terlalu dekat, ya, dan sudah bertetangga lama, dan sudah kayak kakak adik, tidak ada masalah. Jelas? Bisa difahami? Hah? Kalau Rasulullah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qaldan fa uhdiya ilaihi hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkabha illa ay yajriya bainahu wa bainahu qabla dzalika." Bila seseorang kalian meminjamkan kepada orang lain, lalu si penerima pinjaman menawarkan jasa tunggangan kendaraannya atau memberikan hadiah. Kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya,
Jangan terima jasa tunggangannya kecuali sebelumnya sudah sering itu berlaku sesama mereka. Paham? Kalau tidak ada kata terakhir dari kalimat terakhir dari Nabi, repot antum. Pinjam duit ke ayah, ibu. Masa antum mau ngasih hadiah jadi riba? Emang ayah ibu enggak pernah berbuat baik kepada anda? Ya, anda bilang, ya sekarang selama pinjaman belum lunas, yang biasanya setiap hari bawa makanan dari pulang kerja, sekarang saya enggak ngasih ayah sampai pinjaman lunas. Gitu. Masih mending. Kalau anda pinjam ke istri bagaimana? Kalau tidak ada kalimat penggalan terakhir dari Nabi, kecuali sudah terbiasa, anda akan mengatakan tidak ada hadiah ya sampai hutang lunas. Kalau enggak kamu kena riba. Pusing istri. Paham? Allahi barik fiik. Au yaqdiyahu khairan minhu, atau dia mensyaratkan dibayar dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam kasus mobil tadi. Lebih mudah tahunnya berapa tahun tadi? Berapa tahun tadi kasus tadi? 5 tahun kan ya? Lebih mudah 5 tahun. Ya, maka itu tidak boleh. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِلَا شَرْطٍ أَوْ قَضَى خَيْرًا مِنْهُ بِلَا مُوَاطَأَةٍ جَازَ. Bila dia bila melakukan hal-hal yang manfaat tadi tanpa ada persyaratan, atau dia bayarkan dengan yang lebih baik tanpa ada kesepakatan, boleh. Jelas. Wa mata badala al-muqtaridu ma alaihi. Sekarang kasus selanjutnya, yaitu si penerima pinjaman membayar hutangnya di negeri bukan negerinya pemberi pinjaman. Ya, transaksinya di Cilengsi pinjam-pinjamnya, lalu si pemberi pinjaman mengatakan, saya mau safar ke Mekah umroh, nanti bayar di Mekah ya. Ini pembahasannya, paham? Boleh apa tidak? Wala ma'unata lihamlihi, ya, dengan syarat tidak ada biaya membawa harta itu. Kalau umpamanya yang dipinjamkannya emas 100 gram, dia katakan saya mau jual emasnya di Mekah, di Indonesia harganya murah, saya maunya di Mekah, umpamanya lagi tinggi, bayar nanti di Mekah ya. Membawa emas 100 gram ke Mekah ada biaya enggak kira-kira? Tidak kena biaya. Boleh peraturan membawa emas 100 gram ke luar negeri. Ya logam mulia kan, pinjaman logam mulia tadi. Enggak boleh. Berarti harus dia kirimkan. Ya, harus dia kirimkan, ada biaya. Ya, maka tidak boleh.
Kalau uang tidak ada masalah. Sekarang kalau bawa uang kan tinggal bawa kartu debit Anda. Kartu debit kemanapun boleh kan ya? Ya, nanti di sana tarik tunai. Tarik tunai keluar apa? Real. Ya, berarti terjadi nanti jual beli rupiah dan real. Boleh? Ya boleh lah, jual beli rupiah dan siapa yang larang? Tapi dengan kurs yang mana? Kurs waktu Indonesia apa kurs waktu pembayaran? Harus kurs pembayaran dan pada saat itu harus tunai. Kalau kurs Indonesia terjadi riba, berarti uang rupiah di Indonesia di Cilengsi, uang realnya di Mekah, kan tidak tunai itu namanya. Ya. Lazima rabbuhu qabulahu. Maka dalam kondisi tadi kata dia mukrid mau keluar mau ke Mekah, ya udah enggak apa-apa katanya, saya bayar di Mekah. Maka si mukrid harus menerimanya bila di Mekah aman. Alhamdulillah Mekah aman. Mekah negeri yang paling aman. Sampai Dajjal pun tidak bisa masuk. Wat-tariq dan perjalanan menuju Mekah aman. Alhamdulillah sekarang aman. Tidak ada masalah. Alhamdulillah selesai kita membahas bab al-qard. Nah. Betul. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah sudah tuntas penjelasan dan syarah dari bab al-qard ya 3 pertemuan. Dan alhamdulillah kita telah tuntaskan. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk ikhwah yang ingin bertanya. Fadhal, yang ada di masjid terlebih dahulu. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Fadhal, Pak. Siap. Dari mana? Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai suap, Ustaz. Jadi di PT yang saya kerja ini kan dia bikin barang yang custom. Customernya kebanyakan BUMN sama swasta, dan itu biasanya lewat tender. Iya, tender. Dan direktur itu dia punya koneksi ke purchasing customer, jadi dia si purchasingnya itu ngebocorin proposal dari rival PT-nya kita. Jadi hampir tiap tender itu kita menang, dan caranya itu dengan ada orang dalam dari customer kita yang ngebocorin harga, biar harga kita bisa masuk di paling murah gitu. Pertanyaannya apakah gaji saya halal atau haram? Anda di bagian yang memberikan suap atau tidak? Bukan saya, tapi saya hanya yang ngebuat proposalnya untuk harga tender itu, proyeknya berapa miliar, saya yang hitung. Ya Anda buat normal kan ya? Normal, di situnya kan ada klarifikasi bahwa ya tidak udah. akan ada. Bagi Anda tidak ada masalah. Tidak masalah. Cuman kalau Anda bisa menasihati atasan, nasihati. Gimana Pak? Kalau Anda bisa menasihati pihak yang ngasih riswah, nasihati. Kalau bisa, tidak bisa nggak ada masalah. Tidak bisa atau mungkin tidak bertemu dengan pihaknya atau banyak lain halangan. Jelas. Allah Alhamdulillah, jazakallah khair akhi. Fadhal, yang kedua. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperjelas lagi tadi Ustadz kurang jelas. Bapak dari mana Pak? Dari mana? Cilengsi. Cilengsi juga. Masya Allah. Silakan. Yang saya dengar tadi, si A butuh uang pinjaman 100 juta. Bilang ke si B, tolong carikan saya pinjaman, nanti kalau dapat, si B dapat 5 juta. Terus si B dapat pinjaman 100 juta dari C. 1 juta? 100 juta, 100 juta dari C. Nah, lewat si B yang mencarikannya.
Nah, Dia lewat si B atau sekarang si B yang minjaman ke A? lewat si B. Maksudnya si B yang mencarikan. Dia mencarikan atau si B yang pinjam ke C? Dia mencarikan orang yang punya uang. Si B. Iya, pertanyaannya. Ini kasusnya yang ditanyakan, yang berakad si A dengan C dan yang membantu mencarikan si B, atau si A dengan B yang B ini pinjam uang ke C. Si A sama si C yang punya akad jadinya. Ya benar, itu beda hukumnya ya. Kalau si B, waduh 5% lumayan kata dia. Dia cari pinjaman tanpa bunga. Ya, dan ada ikhwah yang baik, pinjamlah, ada orang butuh, kamu susah banget, pinjam. Dapat dia 5 juta. Kalau ini boleh atau tidak? Ini haram hukumnya. Ya. Nanti bila si A bayar, dia bayarkan ke si C. Ini bertransaksi A dengan B. Ya. Yang bertransaksi A sama si C. Iya, itu. Kalau yang bertransaksi A sama C, itu yang boleh. Jadi yang B tadi halal. Dapat 5 juta. Halal. Terus satu lagi Ustaz. Kasusnya pacuan kuda gitu Ustaz. Pacuan kuda. Iya, jadi setiap peserta nanti membayar iuran pendaftaran. Membayar uang pendaftaran untuk lomba pacuan kuda. Ya. Terus. Nah nanti yang juara dapat hadiah gitu. Yang juara dapat hadiah. Terus. Ya misalnya kuda A, B, C dapat juara 1, 2, 3 gitu. Tapi uang pendaftarannya di awal dibayarkan 500.000 misalnya setiap peserta. Nanti hadiahnya dapat 10 juta yang juara 3, juara satunya dapat juara 2-nya dapat 20 dan juara satunya dapat 50 misalnya. Nah itu hukum hadiahnya itu gimana Ustaz? Mereka cuma 3 orang peserta atau banyak peserta? Banyak. Oh, kalau cuma 3 doang boleh. Mereka cuma bayar 1.500.000 dapat 10 juta, 20 juta, tidak apa-apa. Tapi kalau pesertanya banyak, berarti semuanya bayar kepada untuk yang menang. Bisa jadi A yang menang, bisa jadi F yang menang, bisa jadi Q yang menang. Ini namanya judi. Berarti kasus seperti memanah juga itu kan ada yang daftar itu Ustaz? Kalau hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran namanya judi. Tapi kalau uangnya diambilkan dari pihak ketiga, sponsor, donatur, itu boleh. Enggak, bukan dari pihak ketiga, murni dari ini, dari pendaftaran. Iya, itu judi. Nah, jelas Pak? Jelas, syukron. Baik. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan dulu ya. Ada ikhwah yang menelpon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya. Silakan, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Muhammad dari Cipayung. Ustaz. Pak Muhammad di Cipayung, silakan. Ya. Terkait jual beli tanah dan bangunan, Ustaz. Ya. Seringkali ketika akad jual beli di notaris, ya PPAT, harga jual beli yang dicantumkan di dalam akta itu berbeda dengan harga jual beli yang sesungguhnya. Dengan maksud gitu ya, agar pajak yang dibayarkan ke negara tidak besar. Misalkan real transaksinya kami itu 1 miliar. Tapi nilai NJOP-nya hanya 700 juta misalkan. Penjual dan pembeli bersepakat, ya sudah kita pakai nilai NJOP saja. Misalkan. Dan itu yang disampaikan ke notaris. Pertanyaannya, apakah hal ini halal atau haram, kira-kira gitu lah Ustaz. Ya. Terkait adanya dua perbedaan harga dalam jual beli. Ya.
Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Dia bukan dua perbedaan harga dalam jual beli. Harga satu miliar. Cuman yang dilaporkan ke negara 700 juta. Ya, kalau negara membenarkan bahwa pelaporan transaksi itu bisa menggunakan NJOP atau harga real, ya, setahu saya pernah dengar ada beberapa teman dari kenoktoriatan membolehkan salah satunya, tidak ada masalah. Allahu a'lam. Baik. Cukup jelas, alhamdulillah. Demikian Bapak Muhammad di Cipayung. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali ikhwah yang ada. Fadhal ya akhi di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan Semoga, siapa dari mana? Ana Tegar dari Cilengsi. Semoga Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, ini ada klausul Ustadz dari salah satu bank syariah, bank syariah Indonesia gitu Ustadz. Tapi bukan BSI, maksudnya salah satu bank yang notabene syariah di Indonesia. Ada klausul saat pengajuan KPR Ustadz. Nah itu di klausulnya ada denda atau takzir. Jadi di sini ada ketentuannya gitu Ustadz. Jadi sekian rupiah dikali jumlah hari tunggakan dan seterusnya gitu Ustaz. Nah itu bagaimana ya hukumnya Ustaz? Walaupun dia dari bank syariah. Nah mungkin itu Ustaz. Yang kedua, misal saya mengajukan kredit Ustaz, yang dimana di situ tidak ada denda keterlambatan dan sita dan sebagainya gitu Ustaz. Namun ketika misalnya saya melunasi, jadi kesepakatannya waktu itu 10 bulan misalnya Ustaz. Tiba-tiba di bulan ke-8 saya bisa langsung lunasin gitu Ustaz. Nah waktu itu saya lunasin, namun dari si yang menjual barang ke saya itu ngasih bonus Ustaz, ngasih kelebihan gitu. Padahal itu di awal nggak ada kesepakatan sama sekali. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan. Berarti dua pertanyaannya kan beli barang kan ya? Iya Ustaz. Pertanyaan pertama beli rumah, pertanyaan kedua beli barang apa lagi? Udah Ustaz, beli yang kedua beli barang, bukan rumah sih Ustaz, beli barang handphone waktu itu Ustaz. Ya. Yang pertama, denda ta'zir itu riba. Itu keterlambatan dibebankan kepada nasabah yang berhutang. Riba jahiliyah. Di masa jahiliyah seperti itu. Di masa jahiliyah seperti dikatakan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau dikenal dengan Tafsirul Kabir, bahwa dalam menjelaskan tentang ayat riba, bahwa bentuk riba yang terjadi di masa jahiliyah diantaranya seseorang membeli barang secara tidak tunai. Bila waktu pembayaran sudah tiba dan dia belum mampu membayar, dia mengatakan anzirni azidka, beri aku masa tangguh, reschedule utang, aku bayar tambahan. Ya, itu riba jahiliyah. Jelas? Jelas Ustaz. Berarti kalau misalnya klausul itu tidak ada denda atau takzir itu boleh Ustaz? Boleh. Cukup jazakallah. Yang kedua tadi, Kredit. kalau Anda bayar maju dipotong hutang Anda. Jadi kesepakatan awalnya 10. Iya kan Anda bayar maju 2 bulan. Iya betul Ustaz. Dipotong hutang Anda. Iya. Ya baguslah. Kenapa Ustaz? Baguslah dipotong hutang Anda. Oh, iya. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Asal klausul itu tidak dibuat di awal akad.
Cukup Terima jelas. kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Nah, wa jazakallahu khairan barakallahu fiik. Fadl ya. Satu lagi kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Ana beberapa hari yang lalu ditawarkan untuk berkontribusi, dia hanya ingin meminjam sertifikat Ana. Ulangi, berkontribusi untuk Ana punya sertifikat ahli kepabianan dipinjam oleh salah satu perusahaan PPJK Jasa Kepabianan untuk memakai sertifikat Ana per bulan diberikan sekian. Tapi kemarin Ana datangi, Ana tidak bisa dengan cara itu, cuman Ana maunya kontrak dan tidak berdasarkan angka, tapi berdasarkan persentase. Semisal satu bulan ada 100 dokumen, satu dokumen 150, Ana hanya minta 10%. enggak paham. Coba diulang kembali, ada sertifikat dari awal Pak, kasusnya dari awal. Dari awal. Jadi begini, Ana memiliki sertifikat Anda memiliki sertifikat tanah. bukan sertifikat keahlian. Sertifikat profesi. Profesi ahli kepabianan, Ahli ahli kepabianan. Profesinya ahli kepabianan. Ya. Dan di sana kalau satu perusahaan ingin membuka jasa kepabianan harus memiliki ahli kepabianan. Nah, di antaranya soal sertifikat. Ya. Memiliki sertifikat kepabianan terus. Dia sebetulnya sudah ada, cuman entah bagaimana ada konflik dengan yang karyawannya itu memanggil Ana. Di awalnya dia ingin meminjamkan dan dibayar, tidak ikut campur Ana kan itu. Pinjam sertifikat. Pinjam sertifikat, tapi Anda tidak bekerja. Ya, jadi tiap bulan hanya ditransfer ya berdasarkan nilai yang flat. Ya, tapi Anda tidak bekerja. Tidak bekerja. Emang itu tidak butuh keahlian untuk pekerjaannya. Itu harus ada pengawasan karena ini tanggung jawab, Ustaz. Ya, tapi Anda nggak kerja. Ya, maksudnya di situ Ana tolak, Ana ajukan lagi bahwa Ana mau dipakai sertifikat, tapi Ana ikut di situ dengan sistem kontrak dengan pembagian persentase. Ya. Nah, apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Yang kedua, di impor ini kan kita tidak tahu dan Ana mengadakan klausul kalau yang sifatnya barang-barang haram atau ini Ana tidak mau. Kalau barang-barang haram, misalkan terus, untuk iya. ini untuk pembuat minuman atau apa, Ana tidak mau. Intinya untuk hal tersebut Ana pilih-pilih. Jadi Ana tidak mau. Apakah dalam hal ini kan kita nggak tahu, ternyata setelah Ana hanya per pekan Ana kontrolnya nanti. Dokumen apa saja masuk, ternyata misalkan ada barang yang di situ kita awalnya tidak tahu itu haram. Misal barang yang akan contoh sebagai komponen alat musik itu apakah bagaimana nantinya? dia datangkan, dia impor apa ekspor dia? Impor. Dia impor. Yang dia datangkan spare part alat musik atau bahan baku umum? Biasanya disesuaikan dengan pemberitahuannya. Kalau untuk bahan musik, enggak dalam kasus tadi, ya, yang dia impor spare part alat musik, ya, atau bahan baku untuk membuat alat musik. Biasanya disebutkan untuk alat musik, tidak umum. Harus disebutkan, Sad. Yang artinya alat musik. Ya, harus disebutkan. Terus Anda setujui? Iya. Biasanya kan di sana ada staf yang akan mengupload itu. Tiba-tiba per pekan Anda hanya koreksi gitu. Ketika Anda koreksi ada. Yang koreksi Anda setelah 1 pekan kita lihat, kita review. Terus ternyata si karyawan itu tidak tahu, tidak memahami. Ternyata sudah terbayar gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Uangnya Anda sedekahkan ke fakir miskin. Iya. Ya, tapi harusnya Anda sampaikan kepada itu barang sudah dibelikan ya. Ya. Sudah masuk. Ya. Harusnya sebelum keluar kan Anda lihat. Kan dia per pekan ada asisten yang membuat tiap hari. Jadi Ya anak udah. per pekan. Dan di awal pecat asisten Anda atau berikan dia peringatan keras. Ya. Sudah.
Syukran Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkatu. Kalau diberikan persyaratan di awal, sertifikasi ini hanya untuk barang halal, boleh Ustaz? Sehingga kalau dia Barang halal. barang-barang yang halal. Ya tadi sudah disyaratkan. Tapi terjadi. Baik. Ya kalau terjadi, kalau ada kelalaian dari beliau, ya beliau berdosa. Baik. Ya. Itu fungsi pengawas itu. Kalau dia lalai sampai produk sebelum dibawa dijual ke masyarakat, kan bisa ada QIC-nya kan ya, quality control-nya. Ya, bila pihak quality control-nya lalai, barang sampai ke masyarakat mungkin mengandung logam, bisa aja. Ya, biasanya kalau untuk produk makanan tahap akhirnya itu ada alat detektor logam. Bisa jadi dalam cake atau kue ada klip ether, bisa jadi besi ada di situ. Ternyata kasus luar ada. Tentu dia bertanggung jawab legal secara kenegaraan, dan dosa dia kena kalau kelalaian. Artinya dia ngawas harusnya berdiri duduk setiap mesin produksi bekerja. Sekarang dia agak santai, dia agak menjauh, gak kedengaran bunyi sebetulnya detektor, tapi gak kedengaran karena dia dengar tilawah. Masya Allah, dengar tilawahnya berdosa jadinya. Ya, seperti itu. Dosa bila kalian tetap ada, ya. Seperti tadi, walau sudah disyaratkan tidak dilakukan. Cukup jelas insyaallah. Kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu sebelum kami angkat dari WhatsApp. Halo, silakan. Nah, sudah masuk? Silakan akhi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Deden di Serang, Banten. Baik, Pak Deden di Serang, silakan. Silakan Pak. Mau bertanya Pak Ustadz, saya kan usaha jasa servis handphone ya Pak Ustadz. Nah. Kemudian Pak, lanjut. Untuk di nota saya tuh kan tertulis dalam waktu 30 hari apabila barang tidak diambil, pihak saya tidak bertanggung jawab untuk kerusakan berikutnya. Atau kehilangan. Terus sementara di counter saya tuh banyak HP-HP yang tidak diambil untuk servisnya. Ada yang udah berbulan-bulan maka setahun. Saya tidak berani menjualnya karena itu memang ada barang kan bukan saya. Terus tapi spare part saya udah beli, udah buat servis itu udah saya modalin, udah jadi. Tapi si konsumen nggak ngambil barang saya. Nggak ngambil tapi sewa di depan, uang servis di depan apa belakang? Di belakang, jadi belum bayar apapun. Iya. Baik, itu saja Pak. Belum ada DP. Terus apakah saya berhak untuk menjualnya setelah bertahun, ada yang lewat beberapa bulan apa gimana? Nah, silakan. Ya. Perlu Anda buat di nota Anda servis itu dalam waktu umpamanya 6 bulan atau 3 bulan. Barang tidak diambil, ya, dan uang sewa belum dibayar di awal, maka barang kami jualkan ke pihak ketiga, ya, dan kami ambil hak kami, sisa uang kami pegang. Sampai 1 tahun belum diambil uang, sudah berbentuk uang, maka uang kami sedekahkan kepada fakir miskin untuk atas nama mereka. Karena keberadaannya di tempat Anda, seharusnya dibayar uang jasa penitipan. Ya, apalagi kalau bertahun-tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun saja itu harganya dan nggak nutup biaya servis. Kan smartphone cepat turun harganya. Sudah tidak nutup biaya
smartphone, kemudian dia nggak ngambil, ya dijual nggak ada harga lagi, rugi banyak Anda. Ya, buat pemberitahuan di nota seperti itu. Adapun yang sebelumnya bagaimana, Ustaz? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya yang sudah 1 tahun boleh Anda jualkan. Anda jualkan untuk ambil hak Anda. Kalau Anda ingin disclaimer, beritahukan dalam waktu 1 bulan yang uangnya belum mau diambil, bukan handphone lagi, maka uangnya saya sedekahkan ke fakir miskin, karena sudah 1 tahun lebih. Ini dianggap barang tidak bertuan. Kalau alamatnya tidak bisa dihubungin, nomor teleponnya tidak bisa dihubungin. Demikian Pak Deden, di sarangnya cukup jelas dari tambahan jawaban dari Ustaz, semoga menjadi solusi. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang meminjam pada tahun 2013 senilai 100 juta dan sekarang sudah tahun 2024 belum juga dibayar, bagaimana cara hitung hutang orang itu, Ustaz, pada saat pengembaliannya? Bagaimana cara hitung hutang orang itu, Ustaz? Sekarang dia belum bayar, gimana cara ngitungnya? Kalau dia mau bayar, dia yang bertanya, itu saya bisa jawab. Dia yang berhutang 2013 100 juta itu berapa gram emas di 2013? 500 ribu umpamanya, berarti dapatnya 200 gram. Ya, sekarang 200 gram itu nilainya 300 juta lebih, ya? 200 gram. 200 gram berapa? Sekarang mana ada? Ya sudah 500. Sudah 500 dikali 200 gram. Jadi 300, kan betul itu tadi. Yang 100 juta siapa? 300 juta. Ya. Maka kalau dia yang bertanya, saya harusnya bayar berapa, Ustaz? 300 juta harus antum bayar. 300 juta. Ya. Dulu 100 juta Ustaz enggak riba, itu tidak riba. Ya. Karena sudah Anda pakai uangnya 11 tahun, ketika Anda kembalikan uangnya turun nilainya berapa persen itu? 50%. Bukan 50%, 70% itu. Ya kan, ya 100 jadi 300. Ya, maka sepakat para ulama dunia ini dinamakan dengan uang yang tak laku. Ketika uang tak laku digunakan uang yang laku nilainya. Ya, seperti itu. Cuman kasus Anda, dia belum bayar. Kalau dia bayar 100 juta aja, Anda mungkin dah senang. Iya. Ya sekarang Anda minta 300 juta, ya pusing dia. Gak jadi bayar dah katanya. Nah, cukup jelas akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum, Ustaz, saya ada cicilan pinjaman di bank, yaitu berupa kartu kredit. Karena keluar kerja saya tidak mampu bayar tagihan, lalu saya minta kartu kredit ditutup dan minta pembayaran pokok pinjamannya saja dengan cara dicicil. Namun pihak bank tetap menuntut saya membayar bunga plus pokok pinjaman. Tagihan terus bertambah besar. Mohon solusinya dan nasihatnya, Ustaz. Solusinya bayar. Solusinya bayar pokoknya. Habis itu udah jangan bayar-bayar lagi. Jadi cukup pokoknya. Ada tambahan kalau saya tidak sanggup bayar, hanya mencicil, Ustaz. Karena apa? Tidak sanggup membayar. Kalau tidak sanggup membayar, ya solusinya minta ke Allah. Nah. Ke Ustaz nggak punya uang, yang maha kaya Allah. Nah. Ya, Allah maha pengasih penyayang dan dia maha kaya. Ya.
Baik. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan yang bertanya ya. Kami angkat kembali dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya memiliki pinjaman ke seseorang di mana beliau sudah meninggal dunia. Anda sudah coba mencari, menghubungi dengan telepon, demikian juga dengan di medsos untuk mencari putranya, namun sampai saat ini belum ketemu, Ustaz. Lalu kemudian sebagian uangnya saya sedekahkan dan sebagian saya pinjam untuk diberikan kalau putranya ketemu. Pertanyaannya, bolehkah apa yang saya lakukan ini dan apakah bisa mengurangi hutang juga ketika sebagiannya saya sedekahkan? Kalau sudah 1 tahun, boleh Anda sedekahkan. Yang Anda pinjam bukan Anda pinjam, belum Anda bayar namanya. Semuanya disedekahkan, Ustaz? Semua disedekahkan, ya boleh. Jazakallah khair, demikian akhi. Ada yang bertanya, jemaah sekalian? Fadhal. Silakan akhi. Sampai jam berapa? Masih ada pertanyaan enggak? Ada banyak. Sampai jam 35.30. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, ini pertanyaan agak jelimetnya itu, Anda kan hitungannya disuruh jualin barang itu suruh nyari konsumen tersebut urusannya sama Ana. Nah, Antum disuruh orang, ikhwan, jualin barang atau cari konsumen? Cari konsumen juga. Dua. Jualin barang dan cari konsumen. Ya. Jadi konsumen itu beli barang ini atau beli barang lain? Konsumennya beli barang ke saya, berarti hitungannya. Ya, berarti Anda disuruh jual barang, mau cari konsumennya, mau konsumen tidak cari, yang penting jualin barang. Terus yang punya barang ini sistemnya itu menghutangkan barang yang nggak cash hitungannya. Jadi setelah konsumen. Berarti Anda dengan yang punya barang jual beli. Iya. Kan mencarikan konsumen namanya. Coba bunyi akadnya Anda dengan yang punya barang apa ucapan dia? Si punya barang ini tolong saya ada orderan. Ada orderan barang bebek lah, itu kan bebek unggas anak saya bebek. Butuh bebek. Berapa ekor? Saya disuruh nyarikan bebek sebanyak 100 ekor. Saya carikan ke supplier. Lah supplier itu kirim barang ke saya. Terus uangnya itu kalau setelah konsumennya bayar ke saya baru ditransfer. Gitu. Anda dengan supplier beli? Hitungannya belum ada akad jual beli, jadi hitungannya akad salam. Akad salam kan jual beli. Mewakilkan ke saya untuk dijualkan hitungannya. Bukan salam. Apa itu, Dada? Yang punya bebek bilang ke Anda, jualin bebek ini. Iya. Berapa ekor tadi? Anggap aja 100. 100 ekor. Anda ada orang yang pesan ke Anda, tolong belikan bebek. Iya. Mana yang dahulu? Yang jualin ngomong atau yang beli bebek? Yang beli bebek duluan. Anda bilang dengan beli bebek apa ke dia? Dia bilangnya ke Anda, carikan saya bebek. Iya. Carikan, lalu Anda bilang apa? Saya carikan bebek tersebut, ntar kalau udah ada saya kabarin. Terus Anda nggak dapat uang? Belum. Kesepakatan dengan si yang nyuruh Anda mencari, Anda dapat fee apa tidak? Dapat. Anda apa bilang Anda kepada dia? Hitungannya fee-nya itu hitungannya langsung saya yang nentuin, hitungannya langsung harga. Misalkan harganya dari yang punya barang itu 10.000, saya up jadi 15.000 ke. Itu bukan fee namanya. Beda lagi. Itu namanya Anda main 2 kaki. Capek Anda 2 kaki. Sekarang kalau Anda punya modal apa tidak? Enggak ada. Kalau Anda dengan yang nyuruh tadi jual beli akadnya atau Anda tidak mau resiko? Kalau Anda jual beli, Anda kena risiko.
Mana? Gimana Tat? Mau yang jual beli atau yang tanpa risiko? Ini yang nyuruh beli Anda siapa namanya? Namanya? AA. Ya. AA tadi pesan 100 bebek ke Anda. Ya. Anda berani tanggung risiko? Itu tanggung resiko saya, Pak. Berani. Berani. Nah, artinya bebeknya rusak segala Ya, macam. saya yang nanggung itu selama ini. Ya, jelek segala macam, Ya. Anda yang rugi. Berani. Ya. Kalau berani, Anda dikasih uang di depan. Hitungannya utang Tat. Nggak, itu si AA tadi ngasih uang di depan apa tidak? Enggak. Di belakang setelah Tapi, barang itu datang. Sebentar, itu mengikat apa tidak? Dalam arti kalau nggak ada bebek ya udah nggak jadi. Nggak ada ikatan. Nggak ada yang ikat. Nggak ada. Harga pun nggak ada yang ikat. Kalau harga sesuai apa yang saya sebutkan tadi harganya. Dia bilang 100 ekor, Anda bilang berapa? 100 ekor harga 1 juta anggap itu. 100 ekor 100 juta. Ya. Anda jual ke dia. Ya. Tidak boleh lah, Anda belum punya bebek. Tapi udah konfirmasi dulu sama yang punya barang dulu Tat. Konfirmasi kan belum beli Anda. Belum. Iya. Punya itu dibeli, diterima dulu, baru punya. Kalau konfirmasi, belum beli, belum punya Anda. Jadi bagusnya gimana tuh Tat? Maksudnya biar akadnya halal, Anda ngomong aja ke si AA. AA, saya nggak mau jualin. Saya mau cariin, saya bantu fee saya umpamanya 10%. Ya, tapi saya nggak menanggung risiko ya. ke yang punya barang apa kemana? Oh yang beli. Si AA tadi yang pesan tadi 100 ekor. Oh. Ya. Ya. Paham? Paham. Ya, lalu ya siap kata dia. Datanglah Anda ke si yang punya supplier tadi. Katakan ke dia, saya beli ke Anda. Tentu Anda minta dengan harga semurah mungkin karena Anda wakil si AA, pembeli. Ya. Paham? Anda tidak menanggung risiko. Setelah Anda beli atas nama si AA, Anda bawa ke AA. Minta uangnya dari awal, uang si AA tadi. Paham? Paham. Yes, tunai barang. Bayarnya tunai. Ya tunai lah. Harus tunai tadi ke si AA ini. Terus kalau, si supplier mau ndak tunai? Iya, kalau di suppliernya ini yang punya barang ini ada toleransi buat nggak tunai tadi. Ada ndak tunai. Kalau ndak tunai terserah Anda mau ndak tunai, si AA mau juga nggak tunai nggak ada masalah. Berarti nggak ada istilahnya ada akad yang kurang nggak pas itu udah harus kayak gitu ya nggak ada masalah walaupun nggak tunai Tat. Yang kedua itu Tat, biasanya saudara suka transfer, dia nggak punya ATM Tat. Saudara sering jualan baju saudara tuh. Terus dia kalau ada yang beli transfer ke rekening saya. Nah itu kalau misalkan kalau kita suruh ngambilin kan ada. Kenapa dia nggak transfer ke saya? Kenapa ke Anda saja? Kenapa? Kenapa dia transfer hanya ke Anda saja? Maksudnya gitu Tat? Tadi Anda bilang Anda punya saudara. Iya. Setiap dia jual baju, iya, transfer ke Anda. Iya. Dalam rangka apa? Dia nggak punya rekening Tat. Jadi yang pembeli ke pembeli. Iya, pembeli ke saudara itu saudara saya tuh nggak dia punya pakai rekening Anda. Iya, pembelinya transfer ke rekening saya. Anda terus kalau pamannya misalkan saya minta lebih buat parkir di Alfamart apa istilahnya upah jalan lah hitungannya boleh apa enggak? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, oke. Boleh. Soalnya kan kadang kan parkir harus ke Alfamart harus parkir bayar 2.000 apa itu suka minta lebihannya. Tapi kalau misalkan nggak ada lebihannya nggak masalah ya Tat. Kalau saya nggak minta. Boleh. Boleh semua. Anda minta saja 1% setiap itu juga boleh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair akhi barakallahu fiik. Taib, terakhir kita terima via telepon, sudah menunggu silakan. Halo.
Silakan, sudah masuk. Nah, silakan akhi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanifah di perjalanan. Abu Hanifah. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ini Ustaz mau bertanya, apakah boleh membeli, saya bekerja di ini otomotif Ustaz. Di Otomotif. Ya, di dealer mobil. Dealer, baik. terus Ya. Kadang kan setiap bulan kan di dealer itu ada stock of name. Jadi ya. terkadang ada kelebihan barang. Itu. Sedangkan kalau dari kelebihan barang itu dari dealer kami kan nggak boleh Ustaz gitu. Kurang apa? Lebih nggak boleh, kurang apalagi kita suruh mengganti. Jadi kita karena ada kelebihan barang itu, apakah boleh Ustaz? Misalnya kelebihan barang ini ya kita jual gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya uang hasil penjualan barang ini Ustaz? Tapi itu barang dealer. Barang dealer Ustaz. Mereka mengizinkan dijual. Ya, kan setiap bulan ada stock of name. Saya ulang. Ya. Itu kelebihan Anda dengan tim mau jual untuk Anda dan tim, begitu? Betul. Ya, karena kalau kurang Anda dan tim pun dikenakan dipotong gaji, begitu? Betul. Ya Ustaz. Ya. Anda sampaikan saja ke dealernya, minta izin, berarti kalau begitu karena kami dipotong, kalau lebih boleh kami jual milik kami ya? Ya. Ya, sudah dibilang belum? Mohon maaf kan, bukan milik kami, sebenarnya kayak kalau lebih, misalnya itu ya barang tak bertuan gitu. Ya, kalau tak bertuan ya tidak boleh juga Anda ambil. Terus bagus lagi ya. Disedekahkan uangnya ke fakir miskin. Tunggu saja kalau ternyata Anda sampai akhir tahun tim Anda jadi fakir miskin, kalau dipotong ya kekurangan tadi, ya boleh untuk Anda. Yang bagusnya itu yang saya katakan tadi, barang itu milik dealer, nggak mungkin milik tak bertuan. Anda tinggal katakan kepada dealer, ini kan saya dan tim dikurangi kalau terjadi pengurangan, kalau terjadi kekurangan laporan tidak seimbang antara stock of name dengan di kertas, kurang, kami dikenakan potongan gaji. Boleh enggak kalau ternyata lebih, kami cek ulang-ulang memang lebih, ya boleh pihak dealer mengizinkan atau tidak. Kalau mereka bilang iya, ya alhamdulillah. Maka ketika ada kelebihan seperti itu, Anda jualkan, jadikan dana sebagai bila terjadi kasus kekurangan untuk menutupi itu. Pokoknya terjadi akhir tahun ini kekurangan sebanyak 10% dari gaji semua satu tim tadi. Tutup pakai uang tadi. Ya, tapi setelah izin ya. Nah, kadang kelebihan pun kita ya istilahnya dalam arti kata dimarahin juga Ustaz. Kenapa bisa lebih? Kita bisa lebih ya, alhamdulillah lebih lah kalau gitu bilang ke dia. Nah, jadi mohon maaf Ustaz, ini saya agak beri penjelasan. Jadi kadang lebihnya itu gini Ustaz, kalau ada mobil baru itu kan sekarang kan free service sampai 50.000 kilo. Terkadang unit ini dibawa ke luar Jawa. Jadi untuk mengambil itu free service-nya itu kuponnya dari pihak dealer diambil. Jadi biar ya free service-nya itu ke kita. Tapi karena mobilnya nggak datang ke dealer, tetap kita bikin laporan ke ATPM gitu Ustaz. Nah, yang bikin lebih itu dari situ Ustaz. Jadi iya kan ini barang milik dealer. Iya, betul. Iya, kalau diizinkan tidak ada masalah. nah, Jelas. Jelas Ustaz, ya. Tinggal izin saja. Ya. Baik Ustaz, jelas. Ya Allah, insyaallah diizinkannya. Karena al-ghurmu bil ghurmi. Ya,
Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair. Satu pertanyaan terakhir via chat WhatsApp Ustaz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, saya punya tabungan emas di bank syariah dengan akad murabahah. Tapi emasnya disimpan di bank dan saya bayar dengan cara dicicil tiap bulan. Apakah ini termasuk riba dan mohon pencerahannya Ustaz? Iya. Para ulama dunia, keputusan-keputusan fatwa ulama dunia dari OKI, dari Rabitatul Islami, mereka mensyaratkan menukar emas dengan uang apapun, rupiah atau real atau dolar atau euro dan lainnya, itu yadan biyadin harus tunai. Sehingga keluar fatwa dari IOV dalam panduan perbankan syariah, wala yajuzu ijra'ul murabahatil muajjalati 'ala adh-dhahabi wal 'umlati wal fiddati, bahwa tidak sah melakukan akad murabahah tidak tunai yang objeknya adalah emas, perak dan uang. Itu adalah riba walau dilakukan oleh bank syariah. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah cukup jelas. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Dan demikian pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, silakan Ustaz. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas faedah ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan sore hari ini kita telah tuntaskan satu bab dari bab muamalah, yaitu berkaitan dengan akad qard. Dan insyaallah di pekan berikutnya kita akan masuk ke bab yang lain dari akad-akad muamalah, yaitu ar-rahan. Silakan nanti diikuti dan disimak kembali di Masjid Al-Barkah setiap Ahad sore pukul 4 sampai dengan selesai. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam